Halo para permisa tersantui di dunia. Pada kesempatan kali ini, Babang Tampan akan menceritakan alur cerita film menarik yang akan membuat para penikmat film terkagum-kagum dan penuh emosi. Hal ini dikarenakan, film yang Babang Tampan ceritakan adalah film penuh ambisi dan perjuangan seorang cupu untuk menjadi kuat dan hebat dalam seni baku hantam. Film ini adalah film dengan judul Shark the Beginning. Film ini adalah film action yang hampir 80% alur ceritanya, menceritakan tentang kondisi dan kehidupan penjara remaja di Korea. Adapun pemeran film ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Cha Wok-sol, yang merupakan adik angkat Babang Tampan. Yang kedua ada Do Hyun, yang merupakan sepupu lain kali Babang Tampan juga. Serta yang terakhir, ada Baek Sok Chen, Jing Ha, dan Soju. Yang ketiganya kebetulan juga merupakan anak buah Babang Tampan sendiri. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Awal film dimulai dengan memperlihatkan Do Hyun, seorang juara MMA yang sedang menelpon ibunya untuk meminta ibunya agar merayakan kemenangannya bersama dalam pertarungan MMA tadi. 정원이 형 빨리 불 켜. 오빠 선물 안 준다. Saat sampai di rumah, Do Hyun melihat lumuran darah di rumahnya. Ia pun segera memeriksa keadaan rumah. Tiba-tiba Do Hyun melihat ibu dan adiknya yang telah terbujur kaku. Melihat itu Do Hyun mulai kehilangan akal sehat, dan langsung menghajar para perampok yang telah menghabisi ibu serta adiknya itu hingga tewas. Akibat insiden itu, Do Hyun harus meninggalkan karirnya di dunia baku hantam MMA, dan akan mempertanggungjawabkan kesalahannya di penjara. Di lain scene, memperlihatkan sekolah Cha Woo-sol yang kedatangan murid baru. Murid baru itu adalah Baek Sok Chen. Baek Sok Chen adalah orang yang selalu membuli Cha Woo-sol sewaktu di SMP dulu. 잘 지내보자. 뭐 언제까지 보려고. 앞에 봐. 본보기는 필요하니까. Setelah masuk di sekolah baru, Baek Sok Chen menghajar pentolan terkuat sekolah dan berhasil menguasai sekolah. 본보기는 필요하니까. Tidak puas menghajar pentolan sekolah, Baek Sok Chen mendatangi Cha Woo-sol dan menghajarnya hingga tersungkur. Saat itu Cha Woo-sol yang terdesak, melihat sebuah pulpen. Cha Woo-sol pun mengambil pulpen itu, lalu bangkit dan mempertahankan diri dengan menggunakan pulpen yang digenggamnya. Baek Sok Chen yang melihat itu, menantang Cha Woo-sol untuk menyerangnya. Cha Woo-sol yang terdesak saat itu pun, tanpa pikir panjang langsung menusuk mata Baek Sok Chen hingga buta. Akibat insiden itu, Cha Woo-sol dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan akan dijebloskan ke dalam penjara. Cha Woo-sol yang tiba di dalam penjara, mulai mengenalkan diri kepada senior-senior yang sudah lama hidup di dalam penjara. 야, 너는 왜 간물대 새끼가 밤에 칼춤 놓고 씨발 가서 개박살 내는 거야. Saat itu Cha Woo-sol dan tahanan baru lainnya, sebut saja namanya Usop, diajak berkeliling oleh seniornya untuk mengenal lebih detail situasi dalam penjara. 저기 보이냐? 저 뚱뚱한 새끼? 같아. 빡 뚫었다면 그냥. Senior itu berkata kepada Cha Woo-sol dan Usop, agar jangan mendekati Jing Ha dan Soju, karena mereka adalah bos penjahat yang paling berkuasa di dalam penjara. Hanya saja, di antara mereka berdua, ada sosok penguasa sesungguhnya. Dia bernama Do Hyun. Remaja juara MMA, yang masuk penjara karena membunuh perampok, yang menewaskan ibu serta adiknya. Cha Woo-sol dan Usop saat itu tiba-tiba tertimpa sial, karena Jing Ha dan Soju yang sedang beradu dalam permainan sepak bola, kekurangan pemain. Sehingga mereka menunjuk Cha Woo-sol dan Usop untuk ikut bermain.
Mereka pun mulai bermain. Dan seketika Cha Wusol yang gugup saat ingin menendang bola, melakukan kesalahan dan menendang kemaluan Soju. Soju tersungkur. Soju yang marah saat itu, membawa Cha Wusol untuk disiksa, jadi ayam geprek. Saat itu, tiba-tiba Do Hyun lewat. Cha Wusol yang melihat Do Hyun, mencoba meminta pertolongan kepada Do Hyun. Do Hyun pun menyuruh Soju untuk melepaskan Cha Wusol. Mendengar hal itu membuat Soju tersinggung, dan langsung melayangkan pukulan kepada Do Hyun. Do Hyun yang merupakan juara MMA itu pun, langsung menghajar balik Soju, hingga jadi ayam geprek. Situasi selanjutnya memperlihatkan Cha Wusol yang sedang dikunjungi oleh seseorang. Ternyata orang tersebut adalah Baek Sok Chen. Baek Sok Chen sangat marah, dia mengatakan akan balas dendam ketika Cha Wusol telah bebas nanti. Cha Wusol yang terngiang-ngiang dengan perkataan Baek Sok Chen, pergi menemui Do Hyun. Dan meminta Do Hyun untuk mengajarinya baku hantam. Cha Wusol mengatakan bahwa dia ingin hidup normal, dia bosan menjadi target penindasan. 이상한 거 좀 가져오지 말고. Do Hyun yang merasa kasihan dengan Cha Wusol, memberi tantangan kepada Cha Wusol. Jika dia mampu berlari 100 putaran dalam 40 menit, maka Do Hyun siap mengajari Cha Wusol baku hantam. 복종하고 난 뭐가 잘못된 Cha Wusol pun menyanggupi tantangan itu. Saat berlari, dia mengingat semua hal pahit yang ia rasakan, terutama saat ia ditindas oleh Baek Sok Chen dahulu menjadi ayam geprek. Hal itulah yang membuat Cha Wusol terus bertahan menyelesaikan tantangan. Melihat kegigihan Cha Wusol, Do Hyun pun menyuruh Cha Wusol untuk pindah satu sel dengan dirinya, agar Cha Wusol bisa dilatih dengan maksimal olehnya. Setelah pindah, Cha Wusol pun disuruh push up dan full up. Namun melihat kemampuan Cha Wusol, Do Hyun merasa punya PR yang besar untuk mengajari Cha Wusol. 팔로만 당기려고 하면 안 돼. 네. 자, 그럼 너 있던 대로 다시 가서 쉬어. 교도관 불러줄게. Hari-hari pun dilalui dengan latihan keras. Push up, full up, tendangan, pukulan, bahkan kuncian. Cha Wusol yang awalnya tidak bisa melakukan apa-apa, kini telah terbiasa dengan semua latihan yang diberikan oleh Do Hyun. Di kelas saat sedang berlatih, Usop datang dan mengatakan kepada Cha Wusol bahwa Do Hyun akan segera dipindahkan ke penjara dewasa. Mendengar hal itu Cha Wusol menjadi kepikiran dan tidak fokus latihan. Saat sedang latihan, Cha Wusol didatangi oleh anak buah Soju. Anak buahnya mengatakan bahwa Soju ingin menemuinya. Cha Wusol yang penasaran dengan panggilan Soju pun pergi untuk menemui Soju. Setelah mereka bertemu, Soju berusaha menindas dan menghajar Cha Wusol. Namun dengan refleks yang cepat, Cha Wusol menghindar dan balik menghajar Soju. Hingga membuat semua orang saat itu menjadi terkejut.
Baku hantam pun terjadi di antara keduanya. Jual beli serangan terus dilancarkan. Hingga akhirnya, Chow Sol yang kurang pengalaman dalam baku hantam, jatuh dan terdesak. Saat Soju mengira dirinya telah menang, Chow Sol bangkit dan melanjutkan baku hantam, hingga adu jotos pun dimenangkan oleh Chow Sol. Kini tiba waktunya untuk Do Hyun dipindahkan ke penjara dewasa. Do Hyun saat itu menasehati Chow Sol agar jangan mudah emosi dan terus melanjutkan latihannya. Namun di situasi yang dingin itu, membuat suasana jadi penuh haru. 상어는 불애가 없어서 Setelah kepergian Do Hyun, kini giliran Jing Ha yang datang untuk menantang Chow Sol. Jing Ha saat itu berkata kepada Chow Sol, jika Chow Sol kalah, maka Chow Sol harus menjadi anak buahnya. Mereka pun menentukan hari pertarungan mereka. Ketika hari pertarungan antara Chow Sol dan Jing Ha tiba, Chow Sol kembali dikunjungi oleh Baek Sok Chen. Baek Sok Chen yang mengetahui bahwa Chow Sol yang telah berlatih baku hantam di dalam penjara sudah menjadi kuat. Baek Sok Chen pun berbicara kepada Chow Sol bahwa dia sangat senang menantikan pertarungan antara dirinya dan Chow Sol ketika Chow Sol keluar nanti. Scene pun berganti. Jing Ha yang mengira Chow Sol melarikan diri, kini nampak senang, karena Chow Sol telah tiba untuk memenuhi janji baku hantam dengan dirinya. Baku hantam pun terjadi. Seperti biasa, jual beli pukulan berlangsung selama beberapa menit. Hingga akhirnya Chow Sol jatuh dan terdesak. Ketika Jing Ha mengira dirinya telah memenangkan pertarungan. Seperti biasa, Chow Sol bangkit dan kembali melanjutkan baku hantam. Setelah melalui pertarungan yang sengit, Chow Sol pun memenangkan pertarungan. Setelah memenangkan pertarungan, Chow Sol meminta maaf kepada Soju dan Jing Ha, dan Chow Sol mengajak mereka untuk berdamai. Karena tersentuh dengan sikap Chow Sol, mereka pun menyanggupi permintaan Chow Sol untuk berdamai. 부탁드리겠습니다. 이제 우리 바보 같은 짓 그만할 때도 너무나 지저분하잖아. 종태야. 예, 형님. 잠깐 너도 여기 와서. Suasana penjara yang awalnya suram, kini menjadi tentram dan penuh dengan keharmonisan. 미안. 어? 나 별로 안 특이한데. 아니야, 너 미안해. 좀 딱딱하다. 맛있는데요? Kini tiba saatnya hari kebebasan Chow Sol. Sebelum keluar dari penjara, Chow Sol meluangkan waktu untuk melihat kenangan-kenangan yang dialaminya di dalam penjara. 솔직히 단점이 더 많은 기술이야. 일단 네가 지금 전국체전 챔피언을 이길 가능성은 거의 없. Chow Sol pun bebas. Saat sedang berjalan, tiba-tiba Baek Sok Chen menghadangnya dan menagih pertarungan yang telah dinantikan. Suasana tegang terjadi. Dan akhirnya baku hantam antara Chow Sol dan Baek Sok Chen pun dimulai. 우리 끝까지 가야지. 야, 소라. Chow Sol terjatuh dan hampir tak sadarkan diri. Namun ia mengingat nasihat Do Hyun agar selalu bangkit dan tidak menyerah. 올 때까지 움직여야 돼.
Tiba-tiba Chow Sol bangun dan kembali melanjutkan pertarungan. 이건 다운시키려고 Pertarungan yang terjadi sangat sengit. Mereka sama-sama tangguh. Namun tekad Chow Sol lebih kuat. Hingga akhirnya Chow Sol yang memenangkan pertarungan. Beberapa hari kemudian, Chow Sol datang mengunjungi Do Hyun yang berada di penjara dewasa. Chow Sol mengucapkan terima kasih kepada Do Hyun. Karena berkat Do Hyun, dia berhasil bertahan dan bangkit melawan penindasan yang terjadi. 야. 예. 그래? Pertemuan mereka pun saat itu menjadi akhir dari cerita alur cerita film ini. Buat sahabat setia Bang Debak, gimana menurut kalian? Adakah pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini? Kalau ada silahkan komen di kolom komentar. Oh iya, buat sahabat Bang Debak jangan lupa ya, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Agar Bang Debak tetap semangat menyajikan cerita film-film menarik lainnya. Sekian, dan terima kasih.